sedikit membahas tentang Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini dikarang oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Madhabnya Imam Malik, bukan Syafi'i. Al-Makki, beliau orang Mekah. Beliau orang yang membuat rumusan akidah untuk kita orang-orang awam. Di dalam Islam itu ada namanya ma'lumun minaddin bidharurah, pengetahuan mendasar tentang agama. Yang kalau kita tidak tahu itu dosa. Kita kan ngaku muslim, tapi untuk pengetahuan yang mendasar tentang agama kita tidak tahu, maka kita itu dosa. Seperti apa? Seperti kewajiban sholat 5 waktu, lahirnya Nabi Muhammad di mana, wafatnya di mana, kemudian nama-nama anak-anak Nabi, putri Nabi, istri Nabi, apa saja malaikat yang 10, apa saja Nabi yang 25. Ini kalau kita tidak paham, kita tidak hafal, kita dosa. Dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di hari kiamat. Maka beliau Al-Imam Ahmad Al-Marzuki membuat nadhoman. Nadhoman itu apa ya, nyanyian lah, seperti sekarang ini. Contohnya pada bahasa Indonesia itu, ayahnya Abdullah, ibundanya, gitu-gitu, cuman dinadhukan bahasa Arab. Tapi dengan seperti itu kita tahu, contoh wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh dhukuri tufhamu. Wa sab'atun, dan 7 orang. Ya, wa sab'atun auladuhu, anak-anak lakinya Nabi. Faminhumu thalathatun minadh dhukuri tufhamu, dari 7 itu ada 3 yang laki-laki, 4 yang perempuan. Siapa? Tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa thayyibu wa tahiru bidaini dayulakubu. Pertama Qasim, Abdullah yang dijuluki oleh orang-orang sakto tauhir, sama Tayyib dan Tahir. Nadhoman seperti ini tinggal dibaca. Contohnya, ayo sebut lagi Nabi yang 25, kan tak bisa kita, apa boleh berurutan. Dan sama beliau sudah ditata dengan nadhoman ini, dengan nyanyian ini. Hum Adamun Idrisun Nuhun Hudun Ma Soleh wa Ibrahim kullun muttaba. Hum Adam, ya, hum Adamun Idris Nuh Hud Ma Soleh. Jadi Soleh Nabi keberapa? Nabi ke-6. Tahu, hafal lagi Aqidatul Awam. Dan ini adalah bacaan-bacaan anak-anak kita dulu di kampung Arab, di masjid-masjid, di kalau pondok pesantren sampai sekarang, di langgar-langgar diajari Aqidatul Awam. Tekak tidak disebutkan maknanya, tapi sudah ada itu. Coba di bak tebel, itu di bak tebel juga ada di pada Maulid Syarhul Anam, pada Maulid Azab, di belakang Aqidatul Awam. Berarti dibaca. Hanya karena sekarang tatawur, perkembangan zaman, sudah mulai ditinggal. Tapi berkah, tahu dari mana berkah? Tidak dikarang nadhoman ini, nyanyian seperti ini, kecuali beliau tulis apa yang terjadi selama mengarang. Ternyata ketika beliau nulis abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani, malam hari mimpi Rasulullah membaca ini semua. Sahabat mengucapkan amin, ihsani, amin. Satu bait, sahabat mengatakan amin, amin. Nah, dengan seperti itu keberkahannya besar. Dan sampai sekarang cari pondok pesantren salafiyah, ya, cari dimanapun itu pasti membaca Aqidatul Awam. Makanya kalau kita bisa hafal ini, Masya Allah, bisa membuat Rasulullah SAW bangga kepada kita. Karena zikir itu kan banyak. Zikir itu ngaji Quran, zikir itu tasbihan, zikir itu tafakkur. Termasuk zikir itu mengulang-ulang pelajaran. Ya, anak-anak ini sebelum hari Selasa zuhur, sebelum online itu kan maca abda'u bismillah panazakillah, itu sama Allah dihitung zikir. Tahu dari mana? Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri
In kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang ahli zikir. Siapa zikir di sini? Ilmu. Yang kita ulang-ulang ini ilmu ini zikir. Makanya tidak ada ruginya. Bisa hafal, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sampai ke dalam perkataan beliau. Sampai mana? Nah, barzah. Beliau mengatakan imanuna bi yaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Berimannya kita kepada hari akhir itu hukumnya wajib. Kita beriman kepada hari akhir, bahwasanya setelah kehidupan ini ada hari yang ditunggu-tunggu untuk dimintai pertanggungjawaban. Wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan hari akhir itu perjalanan dari hari dunia terakhir yang dikatakan dengan al-mautu, kematian, sampai hari kiamat yang dikatakan hari akhir, maka nabihi minal ajab, ada kejadian yang ajaib. Apa saja yang sudah kita bahas? Satu, ada namanya alam barzakh. Dua, ada namanya su'alul qabri wa na'imuhu li ahli ta'am wa adzabuhu li ahli ma'siyah. Pertanyaan mungkar dan nakir pasti ditanya. Tidak ada orang yang meninggal kecuali ditanya. Apapun dan bagaimanapun meninggalnya. Ustadz meninggalnya karena letusan pesawat, kan tercerai-berai ini. Nyama beton ini. Bagaimana? Tetap ditanya. Ustadz ini meninggal gara-gara tenggelam, ditanya. Ustadz bagaimana kalau meninggalnya tadi itu kan bodoh. Seperti di TV-TV itu kejadian yang luar biasa, selip itu, betina itu. Bagaimana? Tetap yus'al fi kuburihim, mereka ditanya di alam kuburnya. Kemudian termasuk daripada barzakh al-ba'tsu minal kubur, kebangkitan daripada kubur kelak di hari kiamat. Yang keempat, hasrul ajsad ilal mauqif ba'dal ba'ts, yang dikenal dengan hari mahsyar, dikumpulkan. Mari Pak Joko, Pak Bolong, yang kita kenal dengan padang mahsyar. Apa mahsyar itu? Mahsyar itu diambil daripada kata hasyara yahsyuru, dikumpulkan. Ya. Hasyara yahsyuru hasyron wa mahsyaron fahuwa hasyirun. Mahsyar itu tempatnya akan berkumpul semuanya orang. Kapi. Ladekian ketika sudah dibangkitkan, Pak Joko itu pulang kapi. Ketika dikumpulkan baru akan dipilah menjadi dua, ashabul yamin dan ashabul shimal. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin fi siddim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud, wa ashabul shimal ma ashabul shimal fi samumin wa hamim, pada sebelah kacer. Tidak bisa kita pas nyempiah saya kanan beri, tak bisa milih. Semua dengan amalnya masing-masing. Dan sudah kita bahas. Yang kelima adalah asy-syafa'ah. Termasuk daripada barzakh adalah syafaat. Syafaat ada berapa? Ada 5. Ada namanya syafaatul uzma. Syafaat menenangkan umat daripada huru hara hari kiamat. Bagaimana gentingnya, marengisah di hari kiamat itu orang pada bingung. Ya, yauma tafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Pada hari saudara ketemu saudaranya lari, ayah ketemu ibunya lari, kemudian suami ketemu istrinya lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu sibuk sendiri-sendiri. Lah, untuk menenangkan umat dengan kita bodoh gempa kan kridu api. Untuk menenangkan mereka itu namanya syafaatul uzma. Tenang, seperti itu. Siapa yang menenangkan? Ya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang kedua, Nabi punya syafaat untuk memasukkan umatnya ke dalam surga tanpa hisab. Allah maja'alna minhum. Termasuk ayat. Ketiga, syafaat Rasulullah untuk menaikkan derajat. Awalnya derajat paling bawah surga, tapi dapat syafaat lagi jadi derajat yang lebih tinggi. Ya Rob, saya minta, saya ketika sudah di surga tadi itu pengen bersama guru saya di surga nomor 6, dapat syafaat dari Nabi nanti. Yang keempat, ya, syafaat bagi orang yang sudah berhak masuk neraka akhirnya gagal masuk neraka. Yang kelima, syafaat
untuk mengeluarkan kaum dari neraka. Sudah masuk ke dalam neraka, layak siksa. Tapi sama Nabi dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Sampai dikatakan, ya Muhammad sal tu'ta wasfa' tusaffa'. Muhammad, mintalah kamu kepadaku, akan aku kasih, dan mintalah syafaat, akan aku beri syafaat. Jadi Rasulullah itu asodut abid pagi ya dengan Allah. Terus tak jaga-jaga. Terus Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad jaga, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta akan aku kasih. Wasfa' tusaffa', mintalah syafaat, akan aku beri syafaat. Nabi hanya minta satu. Nabi mengatakan, ya Rabb, la arda ahadun min ummati finnar. Ya Allah, tidak tak ridho kalau satu saja dari umatku masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah memberikan kewenangan untuk Nabi memberi syafaat paling banyak, dan sudah kita bahas itu. Ya. Terus sekarang hisab sudah? Hah? Hisab sudah ya? Kisos sudah kan kemarin? Hisab sudah. Kemudian al-mizan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mizan alladzi tuzannu fihi al-hasanat was-sayyi'at. Mizan. Mizan itu neraca, timbangan. Yang di situ adalah menimbang amaliah kita, mana yang baik, mana yang buruk. Allah katakan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati. Akan kami taruh timbangan, dua lempengan besar kelak di hari kiamat, timbangan yang sangat adil. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada yang dikecewakan hari itu. Betul-betul pengadilan. Ya. Dan sedikit daripada amaliyah, baik itu baik ataupun jelek, berpengaruh. Iya mau di sini, tempeng, every bikin situng, tak pengaruh. Oh ada kiamat tak pengaruh. Iya. Hanya cuman mesem goreng, pengaruh nanti. Hanya cuman husnudzon ke orang, pengaruh. Sampai di dalam Sahih Bukhari disebutkan ada satu hamba, ya, saya masuk ke dalam surga tapi aku tahu saltu hadir marawis tahu saltu dari berke, dari senangnya. Ditanya, ya Jibril, apa amalannya sampai bangga seperti ini? Kata Jibril, ini amalannya gara-gara ada ranting pohon jatuh yang menghalangi jalannya orang muslimin, disingkirkan. Gara-gara itu masuk ke surga. Tak nyitrung, jauh nyitrung. Hah? Iya nyitrung. Beda sangat aja nak karena tak pada api. Pengajian lah. Kemudian, fa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Sedikit biji atom akan kami timbang saat itu. Nah pertanyaannya, apa yang ditimbang? Ayo, amal ini berupa apa? Pasir. Berupa apa amal ini? Kan gitu. Kan mikir, saya timbang ya apa orangnya apa? Kan banyak dapat riwayat. Nanti ketika berbuat seperti ini langsung timbangan amal kebaikannya lebih besar daripada kejelekannya. Apa saya timbangan? Harus apanya kita? Apa yang ditimbang? Nah, ulama mengatakan yang ditimbang adalah buku catatan amal perbuatan. Kan di situ api. Saya kini etoles, saya radio etoles. Semua itu ditulis, nanti yang ditimbang adalah bukunya. Nah, nanti ada yang lebih besar, lebih berat daripada kebaikannya, ada yang lebih berat kejelekannya, na'udzubillah. Sampai Nabi mengatakan, tahu enggak siapa orang yang rugi, orang bangkrut? Sahabat mengatakan, ya bangkrut yang tidak punya harta Nabi. Atau tahu kaya terus miskin. Bukan gitu. Bangkrut itu orang yang datang kepada Allah bawa amalan yang banyak. Amalan sholat, puasa, zakat, semuanya. Tapi dihancurkan amalan kebaikan tadi itu dengan hal yang sepele menurut dia. Waqad syatama hadza. Tapi benar tidak mau cari orang, mencaci orang, ribai orang. Sampai orang yang nuntut banyak. Sampai akhirnya yang nuntut tadi itu diberikan oleh Allah kebaikan orang yang tadi itu, sesoki yang kaya dengan amalnya. Setelah habis amal kebaikannya, yang nuntut masih banyak. Malaikat tanya, ya Rabb, kebaikannya sudah habis. Kata Allah, ya sudah, kejelekan yang nuntut kasihkan ke dia.
ada muflis. Iya. Semua akan diperhitungkan sekecil apapun. Makanya wala nudhi'u ajral muhsinin, tidak akan kami telantarkan perbuatan orang-orang baik. Tak ada berbahasa seperti ini. Saya nggak tahu tak nolongi. Oh jangan. Jangan. Kenapa? Itu bertembangan pada hitungan api. Kan ya? Saya kasta. Bila mare nolong bola nelpon bola apa sih? Yang udah terima kasih na gelu. Loh, sudah tak ikhlas, kobong amal perbuatannya, oleh apa? Enggak. Jadi tidak ada kecewanya orang berbuat baik dan tidak ada senangnya orang berbuat jelek. Bahwa kita punya kasus hadirin selama hidup ini. Punya kasus maksiat ini kan kasus. Cuman menurut kita, monta itu tuntut ben orang itu, kita tutup kasusnya, acorak mare. Kan gitu. Tidak ada masalah, menungguna beda itu. Sampai dikatakan, apa tanda orang celaka? Satu, lupa terhadap dosa yang dia perbuat, sedangkan di sisi Allah catatannya lengkap, belum ditobati. Beda kasus saja. Ada tak mare, hambalang tak mare, ya. Apaan kasusnya? Sumenep, apa boleh kerapan sapi, tak mare kepi. Tapi karena yang didolimi tidak nuntut, seakan-akan selesai. Makanya semua nanti akan ditimbang, kecuali golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah tanpa hisab berarti setelah dari mahsyar langsung kan? Belum sirat apa? Telaga. Habis minum dari telaga baru ke sirat. Nah, jadi dia menghindari, selamat dari hisab, selamat dari catatan buku amal perbuatan, ada sudah berapa? Langsung masuk surga tanpa hisab. Terus selamat dari mizan, ada sudah aman. Ya. Terus ada satu sahabat namanya Abu Dzar. Namanya Abu Dzar itu julukan, artinya bapakna Wijen. Apa Wijen sini? Yang mana? Bijon. Bapakna Bijon. Nama aslinya siapa? Uwaimir. Namanya Uwaimir Al-Ghifari. Beliau dijuluki Abu Dzar, bapaknya Wijen, gara-gara pernah ketika nimbang sesuatu pas ngalak Bijon. Sabuk. Ada tak akuli itu timbangan pas mengatakan subhanallah, timbangan dunia tidak ada pengaruh sedikit pun, tapi timbangan akhirat, waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, satu biji dzarrah akan satu biji dzarrah terus gitu. Maka fasumya Abu Dzar, dijuluki Abu Dzar gara-gara jeniusnya seperti itu. Ayohal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya juga nanti ada golongan orang-orang yang timbangannya pas. Bermain itu mau pas. Ya enggak? Pas, presisi. Tak condong kepada yang baik, tidak condong kepada yang jelek. Terus gimana? Nanti sama Allah diikutkan dengan ashabul fatrah. Siapa ashabul fatrah? Orang zaman kekosongan Nabi. Dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad ada puluhan tahun tidak ada Nabi. Kalaupun dia maksiat, tidak disiksa oleh Allah. Kenapa? Tidak ada pemberi syariat atau ajaran. Ya, hatta meskipun orang yang tidak seperti itu ada di zaman sekarang, seperti suku Asmat, Kolak, Aborigin, si pedalaman-pedalaman, belum sampai dakwah Islam ke sana, lewat HP kah, lewat orang yang dakwah ke sana, terus dia meninggal, bagaimana? Maka hukumnya nanti di hari kiamat selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan menyiksa sampai kami turunkan kepada mereka satu rasul untuk mengajarkan syariat. Jadi mun tak datang rasul tak kena siksa, mun tak kena siksa dia mata-mata swarga, karena ketika di akhirat antara dua, nikmat sama siksa. Mun selamat dari siksa berarti nikmat, kalau tidak dapat nikmat berarti siksa. Lah, ada pendapatnya orang filsafat, makanya filsafat ini bahaya. Bungkusnya seakan-akan modernisasi, tapi isinya bucok. Mereka mengatakan itu nanti kalau amalnya pas amalnya, tidak condong kepada benar atau maksiat, maka ada tempat namanya manzilatun baina manzilataini. Ada tempat anyar boleh tengah-tengahan. Surga bukan, neraka bukan. Yang ucap panas enggak, celam sara enggak. Nikmat tidak, azab juga tidak.
Lo hadza batilun indana, ini tidak masuk ke kita, pendapat yang salah. Siapa yang masuk ke sini? Sepas-pasan, yang pas timbangannya. Satu. Kedua, anak kecil yang meninggal. Ya, apa anak kecil meninggal? Andi dosa. Nah, punya pahala? Tak ada. Ketika dia berbuat baik, orang tuanya dapat pahala. Masuk ke mana? Kata mereka ke tempat seperti ini. Tapi hadza batilun indana, ini batal pendapat seperti ini. Tidak ada. Imma fil jannah wa imma finnar. Kalau tidak surga, ya neraka. Jika kau nanya, ya lora surga, tak bisa. Ada tempat ya, kamu tak surga, ya neraka. Hadza yaumul mizan. Kemudian yang 8. Apa itu? Oh sebentar, al-waznu wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Barang siapa yang timbangannya itu ringan, maksudnya kebaikannya itu ringan, kurang berat, fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, maka merekalah orang yang rugi, bangkrut di hari kiamat. Ladangnya orang berbuat baik itu hanya di dunia, hadirin. Makanya jangan pernah meninggalkan perbuatan baik sekecil apapun. Setiap hari itu banyak perbuatan baik. Mesem, bentuk orang, kemudian husnudon sama orang, ibadah yang ada zahirnya atau tidak kelihatan seperti puasa, semuanya perbuatan baik. Karena di sini ladangnya. Ketika sudah mati tidak bisa, mati ini sudah awal barzakh sampai hari kiamat. Makanya heran membeda orang mangkat ke Jakarta, yang bisa mangkat ke Jakarta, yang pas 3 bulan, yang bisa cuma ada 2 kalampi. Pakai 2 baju saja. Tanya lagi, demah dari Jakarta berapa hari? Sebulan. Berapa kalampina? 2. Tak cocok. Ini melia. Ada saya jual kalampi bisa. Lah kita ini akan berangkat ke akhirat, ya ke akhirat. Ini bukan 1 bulan 2 bulan selamanya. Bahkan masa menunggu di kubur sama masa dunia ki alancengan ekobur. Apalagi nanti di akhirat ka alfi sanatin mimma ta'udun, 1 hari seperti 1000 tahun. Kemudian selanjutnya setelah mizan adalah as-sirat. Nomor berapa? 9. Apa 8? 8. As-sirat baru setelah mizan namanya sirat. Apa itu? Tariqun yudau ala dhahri jahannam. Jembatan yang ditaruh di punggungnya neraka jahanam. Yamurru alaihi al-awwaluna wal akhirun ba'da insirafihim 'anil minal mauqif, maka akan melewati pada saat itu orang pertama sampai orang terakhir. Tidak ada pengecualian. Kanjeng Nabi Ustaz pas tetap lewat. Yang masuk surga tanpa hisab tetap lewat. Siti Fatimah apalagi tetap semuanya lewat. Nah, modelnya daripada jembatan tadi itu dikatakan di sini satu, su'ud itu naik 1000 tahun. Mustawa datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Jadi berapa? 3000 tahun. Di bawahnya ini apa? Jahannam. Jadi mau kita gambarkan ini mahsyar. Ini mahsyar. Nah, ini kota ini jahannam. Ini jembatan. Seret, seret, seret. Sampai dikatakan wa yudrabu siratu baina dhahri jahannam, dan dibentangkan jembatan sirat di punggung jahannam. Fa akunu ana wa ummati. Lihat syafaatnya Nabi. Dan aku menjadi, dan umatku, aku sama umatku menjadi orang pertama yang melewati. Kita teka umat akhir zaman, tapi VIP nanti di hari kiamat. Awwalu man yujizu, orang yang pertama kali akan melewati aku dan semua umatku. Wala yatakallam yaumaidin illa rusul, tidak ada yang berani ngomong saat itu kecuali para nabi. Apa omongannya? Allahumma sallim sallim, ya Allah wasalamat abdina. Allah wasalamat abdina. Hanya berani ngomong tuh adalah para nabi. Wa fi jahannam, kata Nabi, yang di bawah itu kalalib, anjing-anjing, mithlu syauqis sa'dan, seperti hewan yang menakutkan. Ghairu annahu la ya'lam ma qaddara idhamiha illallah, yang saya tidak tahu besarnya tulangnya, perawakannya apa, anjingnya tadi itu kecuali Allah.
Takhtufun nas bi'amalihim, akan orang tergantung daripada amalnya nanti di hari kiamat. Iya. Macam-macam. Ada yang lewat kalbarkil khotif. Faminhum man yamurru alaihi kalamhil basar. Seperti kedipan mata, cepat depak. Wa minhum man yamurru al-barq, seperti kilat, seret aku di tangale. Cepetan dia mabar ketiban. Ya. Ben foto. Pada bayi ketiban berfoto pada bayi, mun beda belit itu. Wa minhum man yamurru alaihi kal jawad, ada seperti hewan serangga. Apa bahasa serangga itu? Serangga ya. Bermam rangka. Angka. Wa minhum man yakuna bati as-sayri alaihi, ada sebagian yang pelan lambat laut. Nah, semuanya itu tergantung amal, bukan tergantung usaha. Yang mana jembatan sirat tadi itu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Tak bisa kita latihan gadek dengan dia. Tak kira lagu saya insyaallah. Hatta ahli sirkus. Tak bisa. Semua. Apa kata Allah? Wa in minkum illa wariduha. Kalian pasti akan melewatinya. Di sini mahsyar, di sini jahanam, di sini surga. Dan ini ada jembatan penghubung mahsyar dan surga. Nanti di hari kiamat ada satu rombongan dari umatnya Nabi, para wanita solehah. Pemimpinnya adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ketika padang mahsyar itu banyaknya orang, berapa triliun, tak bisa hitung dengan kalkulator sudah. Itu nanti ada seruan bahwasanya nakisuru usakum, para hadirin yang ada di sini semuanya, tundukkan kepala kalian. Fa inna Fatimah binti Muhammad satamurru ala sirat, Fatimah binti Rasulullah akan lewat di siratal mustaqim. Itu tapi nunduk, teka ada nggak tak bisa. Engkau terus tahu rumah, tak bisa. Pada hari itu kita tidak punya apa? Tidak punya andil sudah. Hanya kita yang ada hanya pertanggungjawaban. LPG-nya dari kasus-kasus itu dekian. Semua punya kasus Habib. Ya. Lah, setelah itu Fatimah itu kenapa kok bisa spesial? Ya karena beliau adalah wanita yang tidak ingin terlihat oleh laki-laki. Sampai beliau mengatakan kusbaku sering bini allati la taraha ar-rajul wa la yaraha ar-rajul. Yang la taraha ar-rajul tidak melihat laki-laki atau tidak ingin dilihat laki-laki. Bode saya tak terus tanggal laki-laki. Laki tak terus. Tapi posting gambar. Iya. Update status, ya berarti terus tanggal ya laki. Jangan, qudwatuna Fatimah Az-Zahra, panutan kita adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Lah, ada sebagian mereka itu ada yang pakai kendaraan, ya. Kendaraannya 3, umbi, sape, onta. Siapa mereka? Orang yang udhiyah, yang beleh kurban. Kalau di hari kiamat meniti siratal mustaqim menggunakan hewan tadi itu. Sampai ada riwayat ada riwayat orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Orang terakhir masuk ke dalam surga lewat di atas sirat pas atole ke jahanam dan mengatakan a'udzubillahi minki. Duh tetap masuk boleh ya Allah. Terakhir dah ini ada boleh. Berarti neraka sampai bukan dari umatnya Nabi terakhir. Umat lain banyak. Orang kafir dari umatnya Nabi ya banyak masih di situ. Hanya umatnya Nabi yang terakhir. Ya. Terus ketika sudah dia noleh, a'udzubillahi minki, saya berlindung kepada Allah dari jahanam. Ketika terakhir masuk ke dalam surga, umat yang terakhir ini, maka Allah menghancurkan jahanam. Jadi Allah menghancurkan jahanam. Jadi saya awalan neraka 7, berarti sisa berapa? Sisa 6. Kenapa? Kata ulama, biar orang yang mantan penduduk jahanam ketika masuk ke dalam surga tidak ingat-ingat kejadian disiksa ketika di jahanam. Karena mereka ketika masuk di surga, alal araiki yang turun, mereka dengan permadani bisa melihat teman-temannya yang ada di neraka. Oh, masuk neraka ternyata. Oh itu semuanya. Bayangkan kalau yang dia lihat adalah tempat dia dulu disiksa. Sedih boleh kan?
Lah sedangkan di surga tidak ada kesedihan. Ada lah. Makanya ya talasya, runtuh sendirinya di jahanam. Berapa tahun? Tidak ada tahun. Makanya sampai kapan orang masuk surga dalam surga dan sampai kapan orang masuk ke dalam neraka? Tidak ada sampainya. Waktu cabut, mate hapus. Sampai dikatakan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abad. Apa khalidin? Abadi. Abadan. Khalidin abadi, abadan selama-lamanya. Mula abadi pakun selama-lamanya. Ben Allah ditaukid, ditekankan lagi area abadi selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi Habib bila ya saya surga bosan, tak bisa. Lah adapun di neraka iya. Sampai dikatakan oleh Imam Sya'roni, apa kenikmatan neraka? Apakah penduduk neraka mendapatkan nikmat? Orang yang masuk neraka, apakah pernah mendapatkan nikmat? Pernah. Apa? Penduduk neraka merasa siksanya besok selesai. Tapi tak marah. Tak marah, hanya perasaan. Apa kata dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Oh, kami cuma dibakar beberapa hari saja. Cakna. Sedangkan seandainya azab tadi itu tidak akan berhenti. Di mana ini kita akan mendapatkan amal semuanya ini? Ya di sini, sekarang ini sudah. Ini tempatnya di sini sudah. Makanya jangan ditanggung, jangan dimundurkan perbuatan taat. Terus sekarang tanding tunda, mulai tunda, waktu tidak akan pernah kembali. Iya, emang. Kemudian setelah sirat, al-haudu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal nomor 9 dengan telaga Nabi, yang dikenal dengan telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana ketentuannya? Haudi masirata syahrin. Kemudian kanjeng Nabi, ukuran telagaku seperti perjalanan sabulan. Kita mau ajaran soko sabulan kedim majuna. Itu luasnya telaganya Nabi. Sampai dikatakan mabaina aileh wa son'a minal Yaman. Tahu Syria, Yordania tahu? Yordania. Ini sore sini. Yordan, ya peta boda Yordan dan Son'a, ibu kota Yaman. Itu lebarnya begitu. Lebarnya telaga Nabi. Wa inna fihi minal abarik, di situ ada canting-canting. Cangkir-cangkir. Ya, man syariba minha la yadma ba'dahu abadan, barang siapa yang minum tidak akan pernah kehausan selamanya. Ya wa fihi minal abarik ka'ada di nujumi sama, di situ ada cangkir-cangkir yang jumlahnya seperti bintang di langit. Banyak. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan kita didulang sama Kanjeng Nabi, yaitu wilayah. Orang itu kan bisa nekuk tanah Kanjeng Nabi ya. Amin. Kemudian Nabi mengatakan likulli nabiyyin haudha. Setiap nabi itu punya telaga. Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan, dan mereka saling berbangga kelak di hari kiamat di orang-orang yang paling banyak minum di telaga mereka. Ya tengkul tangbir banyak saya minum, kok lebih baju berarti. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan, dan aku berharap aku paling banyak, telagaku paling banyak yang minum. Pakun Kanjeng Nabi semenang. Tempatnya kapan? Ada yang mengatakan sebelum sirat, ada yang mengatakan setelah sirat. Setelah sirat baru apa? Telaga, baru telaga, setelah telaga baru surga. Ada yang mengatakan sebelum sirat. Ya. Hakada. Lah, pada hadis saya bacakan aja. Di mana kita akan mencari Nabi kelak di hari kiamat? Kan kita butuh Kanjeng Nabi. Jadi sekarang kita aparlua, kan gitu. Kata Nabi, cari aku di 3 tempat, karena aku tidak akan pernah kosong dari 3 tempat ini. 1, di mizan. Cari apa di mizan? Ya, kita mau minta syafaat kan? Cari saya di mizan. 2, di sirat. 3, di telaga Al-Kautsar.
Karena aku tidak akan pernah keluar dari 3 tempat tadi itu. Aku tidak akan pernah luput dari 3 tempat tadi itu. Di mana aja? Mizan, Sirat, Telaga Kautsar. Pertanyaan apa? Minta hisab kanjeng Nabi. Kau tidak menemani kita ketika dihisab? Memang tidak ada riwayat. Kita dihisab berdua sama Allah. Jadi di apa namanya? Di sidang itu berdua sama Allah. Kanjeng Nabi tidak bisa apa-apa. Maka Nabi mengatakan, cari aku di mizan, di sirat, di telaga, karena aku tidak akan luput dari 3 tempat ini. Kemudian yang 10 dan 11, 10 al-jannah, surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, itulah surga yang akan kami wariskan bagi mereka yang bertakwa. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu ada pintu-pintunya, ada pintu duha, pintu tahajud, pintu puasa yang dikenal dengan pintu ar-rayyan. Ada juga pintu sedekah, semuanya ada pintu-pintunya. Ya. Ada orang tergantung dari amalnya dia akan masuk. Ahli sedekah masuk dari pintu sedekah. Ahli puasa masuk ke pintu puasa. Ada juga yang boleh masuk dari manapun. Siapa? Perempuan yang solehah. Yang Nabi mengatakan barang siapa wanita yang sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, dikatakan silakan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Jadi buka KPKB ini. Ada 1. Kedua, ketika kita baca ini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bis salam. Subhanallah. Iya kan? Alhamdulillah. Itu semuanya nanti ada riwayat. Bukan. Ketika kita baca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dikatakan silahkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian inginkan. Kan gampang mengguna. Kan iya. Makanya dikatakan surga itu mudah, cuman sulit karena ada hawa nafsu. Neraka itu melarat, cuman mudah karena diliputi hawa nafsu. Ya. Kodrat kita sebagai manusia tidak mau kejelekan. Kok tahu? Nah, setelah berbuat kemaksiatan pasti ada penyesalan. Ya Allah, saya nggak tahu ya, tangan itu saya. Ya Allah, ayam kan awal baru melembut kita masa lampau. Berarti kita secara kodrat tidak suka. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan suci, suka kebaikan. Pur bodoh setan, bodoh hawa nafsu. Ada berapa tingkat yang namanya surga? Macam-macam pendapat ulama. Yang paling sahih, yang paling kuat adalah 8 tingkat. Paling tinggi adalah Firdaus, tempatnya para anbiya. Allahumma ja'alna minhum. Termasuk Firdaus. Tak pantas minta hillu. Kan ya? Itu kadang saya tak pantas pas serunya laudur kan ya. Saya mau tahu rekam jejak saya, antum bahaya saya ini. Sudah pola. Itu pangeran iblis. Bodoh itu magenteng, paling budi. Terus surga tadi itu ada yang mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah ada 2 surga. Oh berarti surga cuma 2. Pendapat yang kedua ini. Macam-macam, paling banyak pendapat adalah surga ada 8. Paham? Dan di surga tidak ada kesedihan, tidak ada sifat bosan, cabut. Sampai nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar, ya, Allah akan memanggil Nabi Yahya. Nabi Yahya, apa artinya Yahya? Hidup. Kemudian Allah akan datangkan saat itu kambing. Kambing itu, umbi itu ternyata kematian. Diserupakan kambing. Hadis sahih ini. Ji'abil mauti. Maka didatangkan kematian. Fayudbah. Pas beli kambing itu, kematian itu dengan Nabi Yahya. Betul kan? Kematian disembelih dengan kehidupan. Yahya hidup. Setelah itu, maka dengar seruan. Ya ahlal jannati la mauta.
Wa ya ahlan nari la mauta. Penduduk surga, benar tak keramat boleh. Penduduk neraka, benar tak keramat boleh. Fa yazdadu ahlul jannata farahan ila farhihim. Orang penduduk surga tambah senang. Teka kita nah karena apa tak kira diabetes sudah ini, botak sudah. Kan dia bertambah sudah kan gitu. Wa yazdadu ahlun nari huznan ila husnihim, tapi bertambah kesedihan penduduk neraka, bertambah kesedihannya. Ketika dipentungi sama malaikat mati, tamat dia oleh itu ketebal. Karena Mario apa? Mario Bros apa? Kalau ya. Seperti itu. Jadi nanti kematian seperti itu. Tidak ada waktu, tidak ada kematian, semuanya lenyap. Sampai bila? Tak ada bila sudah. Tidak ada semuanya. Itu yang surga, yang ke-11 adalah an-nar, neraka. Ada berapa tingkat? 7 tingkat. Ada neraka sa'ir, jahannam, ada lawa. Kalla innaha lawa. Ma salakakum fi sakor, ada namanya neraka sakor. Apa sakor? Siapa yang bakal di situ? Sakor. Qalu lam nakum minal musallin, orang yang tidak sholat. Setiap jangan. Wa lam nakun nut'imul miskin, tidak bayar zakat. Ini wa kunna nakhudu ma'al khaidin, tempatnya neraka sakor, orang yang ahli debat urusan agama dan dia bukan ahlinya. Tuhan itu sebenarnya ini kita ini teori Big Bang. Anda tidak pencipta, ini tentu pertama ini. Jadi Neptunus, jadi Pluto, jadi tidak tahu, norok tak berambu itu. Ada nakhudu ma'al khaidin, pembahasan yang tidak patut dibahas. Ya, saya pertama kali saya berapa tahun Sungada itu ada yang Sumenep Ancol. Saya pas ngonceng Masjid Laju ini, orang ngajabis, tak tahu orang di mana. Bawa disertasi itu untuk meraih S2, S3. Disertasinya apa? Saya tidak tahu kalau itu filsafat. Punya tulisan siapa Allah dan di mana Allah. Tak berat nih kayaknya. Punten panjenengan soro tashih, koreksikan tebul ini. Dan tidak jogo-jogo ini. Ini burunya ada pangeran. Namun lembut tak temu bola. Kan iya. Jadi dia adilahnya bagaimana kita mencari Tuhan. Jangan yang seperti ini dibahas. Tak notot ke kita ke Allah itu sudah notot. Kita memperdalam pembahasan ciptaan Allah boleh, sayang seperti Harun Yahya. Bagus, tapi zatnya Allah jangan. Ada tempat privasi tidak boleh. Sudah mending tak tahu saya. Hatta meskipun hal yang sekecil padana dalam Al-Quran Yasin, Tosin, Mim, apa artinya? Ada artinya dia. Itu saja jangan dibahas. Karena yang tahu Allah. Sudah, ini mungkin Yasin ini iyatnya ini apa, sinnya ini apa. Tafsir TV jangan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami membahas sesuatu yang tidak penting. Bukan ahlinya bahas. Terakhir, ini terakhir ini. Dari antara barzakh nanti itu ada namanya ru'yatullah jalla jalalu fil jannah, melihat zatnya Allah ketika di surga. Ini nyaman ini. Lilladzina wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, pada hari wajah berseri-seri kepada Tuhannya mereka akan melihat. Seperti kata Rasulullah, wahai sahabat, apakah kau melihat bulan purnama? Ya lihat wahai Nabi, ngebeseki sudah bulan purnama, terak. Kata Nabi, begitulah kalian akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat. Jelas. Tapi melihat zatnya Allah ini adalah termasuk paling besarnya nikmat di surga. Mengalahkan makanan, istana, bidadari, semuanya sudah. Wildan, anak-anak kecil. Kan setan di anak itunya, bukan di anak ya akhirat itu. Itu semua kalah. Dengan apa? Dengan ru'yatullah. Dan kedekatan kita melihat Allah, benar saya, Abu Zaki Helmi 1 meter, ke Fahril 1,5 meter, KNT 2 meter. Itu dekatnya kita melihat zatnya Allah tergantung berpagi-paginya kita datang Jumatan. Mus itu datang pas komat,
Hebat tuh budi. Pas minta balik sembah kan iya. Iya, selain budi kia aro kaca, pengawas sepak bola, yang tata dia tahu kok kiper ya. Tojuk lagi lu. Makanya semua di sini ladangnya di sini, penentunya di sini. Ada terakhir. Ada yang mengatakan tidak bisa melihat Allah. Logika, bagaimana? Saya melihat abang depan saya melihat Fahril kanan saya melihat Dori kiri saya. Apakah Allah punya ruang? Kalau Allah punya ruang, inti murtad. Belum. Oh, dijawab sama ulama kita, itu kan hukum dunia punya ruang. Hukum di akhirat tidak berlaku lagi hukum dunia. Ada sudah. Dan hadisnya, ayatnya sudah jelas dan itu sahih. Kita akan melihat zat Allah. Ketika Allah bertajalli, menampakkan zatnya, fayasjuduna ahlul jannah, semua penduduk surga sujud semuanya. Kata Allah, bangkit karena sujudmu sudah dahulu ketika di dunia. Coba lebih pas nangale. Tidak semua melihat. Ada sebagian yang ditutup dihijab oleh Allah. Yud'auna ilus sujudi fala yastati'un, ketika diminta untuk melihat, ada tak bisa demai. Ada waliyadzubillah. Itu diantara barzakh. Berarti ada berapa? 12. Wallahu a'lam. Minggu depan kita akan membahas tentang pengenalan kepada Nabi. Siapa Nabi Muhammad? Di mana lahirnya? Di mana wafatnya? Kapan? Dan nasabnya sampai kakek-kakeknya, paman-pamannya, bibinya, istrinya, anaknya, dan kejadian Isra wal Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ketika dihisab cuma kita sama Allah kan, tidak ada nabi. Kan dengan beda ulama acarita sebab itu lubang itu pengena. Mungkin. Kalau tembangan kan mizan. Oh, beda nabi hisab. Iya. Kalau mizan lain. Kalau hisab laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada orang lain kecuali aku sama Allah. Ada juga mengatakan ada malaikat di situ sebagai saksi. Yang akan pertama kali dihisab 3 golongan. Ulama, syuhada, agniya. Ulama, orang yang meninggal syahid, orang suki. Ulama pertama kali. Tanya Ki, beri ilmu ngajar. Ngacur saya, ceramah-ceramah deman ini. Bodoh ikhlas, ikhlas. Malaikat bilang, lecek, kadzabta, bohong itu ya Rob. Dia tuh ngajar biar dapat duniawi, biar viral, biar dikenal, fotonya di mana-mana. Langsung diseret. Cetaknya pakai bobo diseret. Sampai ke neraka. Sampai dikatakan wa kullu ma, setiap ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu disiksa sebelum penyembah berhala. Benar nggak penyembah berhala? Susah paling raja ke pangeran. Lebih raja ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Kayaknya menti ulama oleh amplopon malah. Ayo borong marah. Sama, semua punya risiko masing-masing. Satu, kedua syuhada ditanya. Lamba perang. Edimah Israel menang, syahid. Lillahi ta'ala. Malaikat bilang kadzabta, lecek. Biar dia kena pahlawan, biar dapat pensiunan, biar ini, biar dikenang segala macam biografi yang ditulis. Tak bisa, tidak bisa mengelak. Pada saat itu tidak bisa. Ustaz, saya beda alasan, tak bisa. Ini bukan pengadilan duniawi. Yang kedua, yang ketiga adalah agniya. Beri peseben saya, ampun. Bademah, bangun bodoh, masjid, aitam, janda. Kayak milih sedang udah janda Ustaz. Masih waktu buat beri pun saya. Siapa tukang beca? Lillahi ta'ala, lecek. Dia ingin di alam ulang orang loman, dekik mun malia polong, dikenal orang dipuji. Tak bisa apa-apa. Tiga-tiganya disungkurkan kepalanya ke tanah terus diseret. Alhamdulillah. Berselamat kepada. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kan diceritakan ada golongan manusia penghuni surga, Bib. Jadi artinya begini,
semua umat Nabi Muhammad akan dimasukkan ke surga. Kategori tadi itu kan yang terakhir. Setelah disiksa di neraka, akan diangkat kembali ke surga. Sedangkan waktu itu kan tidak ada. Itu kapan waktunya? Tidak ada. Waktu tadi ketika ada neraka dan surga, kan tidak ada waktu lagi. Kapan itu terjadi? Kapan dapat ya, pertolongan seperti iya. Sudah kita bahas syafaat. Syafaat itu, Nabi itu mulai dari mahsyar, itu sudah kita akan tahu perannya Nabi. Aleng-leng Nabi itu. Yang minta syafaat biar tenang, ditenangkan sama Nabi. Sudah divonis masuk neraka, jangan kamu masuk neraka dapat syafaat. Sudah masuk ke dalam neraka, setelah buka jahanam itu, ben Nabi, jangan Ustaz, keluar Ustaz. Bodoh masuk surga, saya mau naik tingkat wahai Nabi, beri syafaat, semua akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Kita akan tahu bagaimana perannya Nabi di hari kiamat. Malaikat taraki dengan orang-orang yang tidak perhatian dengan syariat Nabi Muhammad. Menyepelekan bagaimana perannya Nabi. Kabeh itu minta tolong kepada Nabi. Ketika umat minta tolong, tentu kita umat tak bisa. Nabi, saya bisa. Bukan cuma umat saya, umat yang lain saya bisa. Dan Nabi memuji pujian saat itu yang belum pernah dipuji sebelum dan setelahnya. Itu kita akan tahu semuanya. Itu aleng-leng. Sampai dalam riwayat Nabi pernah lepet di satu neraka ada orang pencerengan. Ya Muhammad, ini ummatuka, wahai Muhammad aku umatmu. Saya temu. Siapa mereka? Sudah jadi abu teteh neraka. Ada orangnya. Jadi abu ini. Ya Rob, kamu umatku saya. La arba ahadun min ummati finnar. Saya tidak rela satu umatku di neraka. Tolong deh, situng Nabi. Nyangka. Makanya betul Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali kita Anda. Nah, Nabi tidak mengatakan kecuali tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang taat itu adalah orang yang masuk surga, yang tidak taat, yang tidak mau. Nabi tidak mengatakan yang tidak taat masuk neraka, enggak. Tapi tanda itu ke surga. Bahasa lembutnya Nabi. Enggak kita aman ini. Coba lagi taruh yang sebut Al-Quran, Abu Lahab, insya-Allah lah. Husnudon sama Allah. Iya itu. Perkaranya pertanyaan pertama. Alhamdulillah. Ada lagi? Pertanyaan abang mah. Ya. Bisa enggak kita ketemu di surga nanti, ketemu sama guru kita, teman kita, sedangkan surga kan luasnya seperti langit dan bumi. Ya. Apakah bisa orang akan ketemu dengan istrinya, orang akan ketemu dengan gurunya, dengan nabinya? Bisa. Karena mereka yatazawaruna, saling berziarah nanti. Ada hari-hari tertentu. Anak ziarah sama orang tua. Hari apa? Orang tua ziarah kepada anak. Hari selanjutnya umat ziarah kepada nabinya. Setelah itu nabi ziarah kepada umatnya satu persatu semuanya. Dan kita kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Qurtubi mengatakan idza ittakara ar-rajulu zaujatahu fa huwa zaujatuhu fil jannah. Kalau ada orang menikah dengan perawan, pas pada masuk surga akan nanti menjadi istrinya lagi sampai di hari kiamat. Lamun janda ada 3 pendapat. Dia mengatakan ikut yang terakhir. Ada yang mengatakan ini yang paling kuat, ikut yang bertakwa. Ya, ikut yang bertakwa. Yang ketiga disuruh milih 5. Pasti pilih saya bertakwa karena tidak ada lagi. Jadi itu saya ada lagi. Semuanya adalah kebanggaan nanti amal di hari kiamat. Ya. Terus setelah itu juga laki-laki dapat yang namanya bidadari. Ya. Perempuan kenikmatannya bukan di mana? Bukan di syahwat. Di mana? Pakaian, sundusin wa istabrakin, mutalabisin perhiasan, intan, semuanya. Itu kenikmatan mereka di situ. Terus dikasih lagi sama Allah wildan apa? Anak-anak ini
Orang yang pada kebe kan saya pun akan gini saya ngarani. Nanti di surga saya itu. Kebe apa? Kebe neku cawan. Ya, saya latih kita. Ini mah kocong. Ya, pada Bani tak bisa ngirum TV, bu bisa. Bahkan sungai yang 4 itu, sungai air, susu, madu, dan khamar, itu kan sungai kan besar, lebar kan. Ketika ingin sungai susu lipat ke sana, kalau saya leng-leng, terbersih di hati, sungainya pindah ke sini. Bagaimana hebatnya? Khamr ada. Ya, khamar bagi tidak pernah minum khamar itu ya. Tidak insya Allah. Ya, tapi menakut ya. Yang tetes aku nih. Tidak pada sakit. Kalau suntik, tidak di list. Inggris saya ibu. Aku boleh berbagi operasi Soko ini sakit Pak Dokter. Dah, kayak digigit semut. Cuma 1000 semutnya. Sakit. Ada lagi? Terakhir, Banan. Abang pernah dengar dari salah seorang asatid bahwa secepat apa kita di Siratal Mustaqim, secepat itu kita memalingkan kepada maksiat. Ketika secepat apa kita akan lewat di atas jembatan, secepat kita berpaling dari maksiat. Kalau kita nang ada yang bini, oh sampah kan? Sogoan kak dinto. Jangan. Dosa dia. Oh, santak. Mungkin ya tidak kan ngatur wah sabar. Oh, sekarang kadekian itu. Makanya mana afdol, banyak ibadah apa meninggalkan maksiat? Maksiat tinggalkan dulu. Pada nengah ini saya PCK Helmi 100.000 di satu sisi dori ngotep apa ini saya nggak ini dori ngotep kira-kira kita rema tina terkait kening atau menghindar buru tarema berumah menghindar itu yang menghindar itu maksiat, hindari maksiat, puru berbuat taat, puru nyari pahala. Iya benih pas daripada STMJ surat terus maksiat jalan apa putar-putar sakit jangan sudah. والله أعلم بالصواب. فاتحة بالقبول ولمن كل سنة رزقنا إياكم على العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر في طريق المناجين محمد صلى الله عليه وسلم بين أولاد المسلمين وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.